yang keempat mungkin jangan terlalu uh, kejam ke diri sendiri lah istilahnya. Tidak apa-apa gagal, tidak apa-apa gagal, tidak apa pelan-pelan, tidak apa-apa belum kelihatan hasilnya, tapi please jaga kesehatan mental teman-teman sendiri. Itu karena karena uh, ekspektasi atau target teman-teman itu kan sebenarnya itu kan gambaran untuk teman-teman bahagia. Aku bahagia harus punya mobil mewah, aku harus bahagia harus punya rumah, aku bahagia harus tinggal di Jepang, Australia, Amerika, Swedia dan lain-lain. Tapi kenapa nggak kita bahagia sekarang aja gitu loh? Supaya teman-teman yang mau nyoba nggak punya uang mas buat belajar coding, bukan nggak punya uang. Yang paling penting itu menurut saya waktu. Teman-teman punya waktu luang ya, itu yang paling penting, itu nggak bisa dibeli waktu itu. Waktu itu benar-benar berdoa banget supaya dapat pekerjaan yang baik, supaya bisa membanggakan orang tua gitu ya. Kalau di Jepang itu pekerjaan itu lebih seperti orang sini itu melihat sebagai suatu identitas gitu loh. Jadi kalau nih Mas ada yang tertarik gitu ya buat ke Jepang untuk bekerja gitu, menurut Mas Ibram gimana nih buat adik-adik SMA 2 juga? Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Welcome back again bersama saya Karina Bintang di podcast Suara Ikasda untuk semua. Dan episode kali ini masih tetap dengan tema yang sama, cerita diaspora. Nah, kali ini siapakah seseorang tersebut atau siapakah sosok bintang tamu kita yang mungkin jaraknya dari Indonesia kalau naik pesawat 6 jam, 7 jam, 8 jam, ribuan kilometer pokoknya dari Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut, ini dia Mas Ibram. Halo teman-teman semada. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Teman-teman di Semada juga gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Wah, kita ada apa nih kita nih kali ini? Apa ada apanya? Ini aja nih. Sebelum lebih jauh kan tak kenal maka tak sayang nih Mas. Jadi who is Mas Ibram gitu? Oke. Jika tak kenal maka tak usah sok kenal ya, sok iye gitu ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan ya teman-teman di Semada. Nama saya Ibram gitu ya. Nama lengkapnya Muhammad Ibram Ibanur Rohim. Saya Semada angkatan 2013 gitu ya. Angkatan 2013. Axel saya lupa generasi berapa sebenarnya. 4 atau 5. Saya mohon maaf ya. Saya antara generasi 4 atau generasi 5, jadi lulusnya 2015 kalau dari Semada. Itu terus setelah dari Semada ya satu kuliah saya di ITS. Itu jurusan fisika murni gitu. Itu. Murni. Kemudian sekarang berada di saya sekarang berada di Tokyo, Jepang. Jadi di Jepang bekerja sebagai AI engineer. Itu Mbak. Engineer. Oke, sangat menarik. Dari fisika murni ke AI engineer tuh gimana Mas ceritanya? Kok bisa? Itu gimana ya ceritanya? Itu menarik gitu sebenarnya juga. Jadi oke, kita kembali lagi mungkin ke ini ya, ke zaman SMA. Jadi zaman SMA sebenarnya jadi zaman SMA itu sebenarnya bidang minat saya waktu itu ekonomi gitu. Tapi ternyata di kelas saya lebih unggul di matematika sama fisika ya. Nah, di situ ya udahlah, saya coba daftar ke ini deh, fisika lah, pilihan terakhir gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa masuk ekonomi, saya daftar ke jurusan fisika. Nah, fisika yang dekat yang mana? Udah deket Surabaya, jadi kan deket ya Surabaya gitu. Ambillah ke sana. Nah, ternyata yang keterima malah bukan ekonominya gitu ya. Yang keterima malah fisikanya gitu. Nah, di jurusan fisika saya lulusnya sedikit telat gitu ya. Lulusnya 4,5 tahun gitu. Dan IPK-nya sebenarnya juga bukan yang
bias-bias banget gitu. Nah cuman memang saya tadi ya kan saya suka fisika suka matematika ya, jadi basicnya itu sebenarnya saya ada gitu, kayak kodarulahnya alhamdulillah kayak kuantum gitu ya, itu dapat A gitu. Nah lulus dari fisika sebenarnya waktu kan saya masuk 2015 nih sekolah, 4,5 tahun gitu kan, jadi lulusnya itu 2019. bukan 2019, 2020. Oh iya, masuknya 2020. 2020. Nah, jadi begitu saya lulus, itu begitu lulus banget nih, baru lulus, baru terima terima apa ijazah, itu COVID breakout gitu. Begitu saya keluar ijazah, COVID breakout. Di situ apa ya? Jadi ya alhamdulillahnya jadi lulus COVID breakout gitu ya. Alhamdulillahnya setelah itu 2 tahun nganggur ceritanya gitu. Oke. Nah, jadi Karena itu COVID itu juga. ya salah satu Iya. ininya faktornya COVID. Jadi Hmm. dulu itu sempat saya bantu teman-teman ini ya buat apa startup gitu ya. Ada teman-teman dia startup itu, oh menarik ya gitu. Saya coba-coba eh, apa namanya bantu-bantulah gitu. Nah, tapi ternyata ya karena COVID dan berbagai macam hal gitu ya, planning-planning ke depan itu sirna sudah gitu. Planning-planning ke depan tuh Berubah sirna sudah semuanya. gitu. Iya berubah semua, udah ada nggak terprediksi ya gitu ya, dan kita kan nggak tahu ini COVID ini zaman itu ini arahnya akan kemana gitu. Nah sehingga dari zaman COVID itu ya udah akhirnya 2 tahun itu menganggur lah setelah ceritanya. Nah dari 2 tahun menganggur itu, nah ini mungkin ini anu ya apa rezeki juga ya dari Tuhan, bahwa kalau kita di kondisi sulit gitu ya, teman-teman harus ingat kalau kita di kondisi sulit itu mungkin tanda Tuhan sedang mengatas kita gitu. Gitu. Nah, dari nganggurnya itu kan nggak ada kegiatan gitu ya, meskipun nggak nganggur-nganggur banget ya, sempat kayak ngelesin, ngajar gitu ya, kan dari fisika murni kayak ngajar-ngajar fisika, ngajar matematika gitu. Nah, saya sambil dengan belajar pemrograman gitu. Jadi kalau di fisika itu kuantum itu kan kuantisasi ya, dari kata kuantisasi itu kan ya probabilitas lah, kita kita banyak bermain probabilitas gitu. Nah, saya coba deh belajar pemrograman pakai bahasa Python tentang, sebenarnya awalnya bukan pengen AI engineer, awalnya itu pengen ini aja apa eh, data analis gitu loh, jadi lebih lebih simple lebih mudah gitu sebenarnya. Iya. Nah akhirnya belajarlah data analis selama waktu ya kurang lebih 2 tahun gitu. Nah sampai akhirnya alhamdulillah ada kesempatan daftar di Inka, PT Inka Madiun, akhirnya daftarlah ke sana itu. Nah daftar di sana sebenarnya jadi sebagai sistem engineering, tapi tetap punya skill ngoding gitu, dari belajar ngoding. Nah, Nah, nah jadi dari PT Inka itu ada kakak kelas yang tahu saya bisa bisa pemrograman gitu ya. Akhirnya diajaklah saya ke ke Jepang gitu. Begitu ceritanya, Mbak. oh gitu. Terus itu triggernya apa tuh Mas? Kok tiba-tiba di masa COVID itu 2 tahun itu pengen belajar pemrograman itu? Nah, triggernya apa ya? Frustasi, Mbak. Triggernya Gimana frustasi tuh? ya, jujur ya. Jadi jadi eh eh, apa ya, teman-teman mungkin pernah ngalamin lah ya. Jadi kayak baru lulus SMA gitu ya. Masih kan kayak Mhm. ambisinya masih pengen oh masuk kampus bagus, pengen masuk kampus ini itu gitu. Mhm. Nah, itu nanti akan terulang lagi waktu kita lulus kuliah gitu. Jadi waktu lulus kuliah udah kepikiran oh nanti nyari gaji yang di atas 10 juta, nanti dinas ke luar negeri kemana macam-macam gitu ya. Kita punya banyak ekspektasi. Nah, ternyata dihantam sama kenyataan. Nah, ada COVID, keluar rumah aja susah, nggak Mhm. boleh gitu kan. Iya. Wah, itu Iya. overthinkingnya luar biasa sih ya. Jadi ekspektasi sama kenyataan itu bagaikan langit sama bumi lah gitu. Jadi sakit Iya. sekali sebenarnya. Nah, akhirnya daripada otak itu overthinking kayak gitu, udah overthinking belajar coding aja gitu. Belajar bahasa pemrograman aja. Jadi pusing itu pusing pusing belajar pemrograman gitu. Meskipun honestly ya nggak tahu itu nanti akan dipakai seperti apa, walau alam ya nggak tahu sih mbak Oh sebenarnya. iya.
Mm-mm. Sebenarnya di detik itu pun tidak nanti melihat prospek ke depannya gitu. Nanti pemrograman tuh bakal gini 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 itu juga enggak, Mas. Enggak. AI waktu itu Oh. belum pakai AI saya. Kalau ChatGPT ya, Mm-mm. itu belum belum Iya. ini, belum tahu. Bahkan belum tahu pada saat itu. Iya. Jadi belajar aja nih biar aku nggak overthinking, nggak Yes, mubazir juga, disalurkan ke jalan yes, yang positif gitu. Wow, yes, benar. Lebih ke wow. situ sih. Kenapa kenapa nggak memilih untuk, aduh aku rebahan aja guling-guling di kasur gitu, Mas? Oh, itu dipilih juga, itu dipilih juga. Jadi waktu itu eh kan lumayan lama ya Mbak, COVID itu ya, Mm-mm. dan di rumah nggak bisa apa di rumah pun ya pasti kayak tambah gemuk iya gitu kan ya karena banyak tidur dan lain-lain. Mm-mm. Mm-mm. Itu mungkin tidurnya saya lama, cuman saya hanya meluangkan waktu kayak seminggu itu mungkin kayak 12 jam atau mungkin ya sehari 3 jaman lah gitu ya. Jadi bukan bukan yang belajar belajar kayak kenceng banget gitu ya. Makanya 2 tahun Mbak saya Oke, bilang. Makanya belajarnya oke, lumayan apa ya? Alon-alon asal kelakon lah istilahnya kan ya. oke, Pelan-pelan asal asal oke. pelan ini. Jadi gitu Oh sih. Jadi gitu, bukan yang Mas. heeh, Yang strict aku belajar terus nih pemrograman bla 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 gitu juga enggak sebenarnya, Mas. juga enggak sebenarnya. Jadi juga Oke. itu biar kayak apa ya? Di waktu luang kayak wah ini apa nih yang bisa saya kembangkan gitu dalam diri gitu. Mm-mm, Keluar mm-mm, rumah nggak bisa. Saya kan suka mm-mm, organisasi ya di kampus. Organisasi mm-mm, kumpul-kumpul nggak bisa gitu kan. Ya udah deh saya mm-mm. belajar pemrograman gitu. Saya coba semua bahasa pemrograman juga mbak. Jadi orang kan biasanya belajar satu atau dua gitu ya. Saya belajar Mm-mm. Python, Java, terus apa Kotlin. Saya belajar juga Ruby, apa Ruby. Itu saya apa ya otodidak lah Semua. sebenarnya. Semua Jadi gitu. itu di 2 tahun itu emang mulainya dari nol, Mas. Di kampus sempat diajarin sih, tapi diajarinnya MATLAB. Hmm. Pas Oh gitu. MATLAB. Jadi MATLAB itu apa ya? Ya kayak simple pemrograman lah. Biasanya untuk engineer itu pakainya MATLAB. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Nah, Gitu. Jadi pertanyaannya, bukan bukan bahasa pemrograman. oh iya. Mm-mm. Berarti kan sudah ada Mm. basically itu, terus apa nih yang bisa dipelajari terus akhirnya ngambil itu gitu. Ngambil Mm-mm. pemrograman itu. Nah, pertanyaannya, kok di mana ngambil les atau apa nih Mas namanya, kursus atau ngambil apa? Course Nah, untuk pemrograman ini? kalau course-nya pertama di YouTube banyak ya. Gitu. Jadi dulu Mm-mm. sumber sumber belajar itu YouTube orang India, gitu kan. Mm. YouTube orang India. Sama sebenarnya kalau teman-teman itu ini sih syaratnya waktu itu bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Karena resource kayak bawa pelajaran kayak gitu, bahkan kelasnya di Harvard, MIT itu ada yang kelas gratis loh. Oh iya. Iya, dia ada kelas gratis. Jadi kayak teman-teman nanti bisa melihat kayak dijelasin apa sih, diajarin apa gitu ya. Tentunya full bahasa Inggris ya gitu. Itu Mm-mm. belajar dari situ. Jadi kelas gratisan ya. Jadi saya itu baru keluar uang itu di akhir-akhir deh kayaknya. Yang kelas berbayar gitu baru di akhir-akhir. Itu pun cuman kayak 100 ribu 200 ribu tuh gitu loh mbak. Udemy gitu Oh loh mbak iya. biasanya. Mm-mm. Oh, ngambil Jadi sangat eh, sangat apa kayak ya, sangat bootcamp gitu. yes. Tapi yang murah-murah Oh, itu pun di akhir-akhir itu cuman kayak spesialisasi kayak ini gimana sih caranya gitu. Terus nyari di YouTube kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ngasih tahu gitu ya. Ketemu kelas, mm-mm. jadi udah spesifik gitu. Spesialisasinya apa? Oh ini ya udah bayar gitu. 100 ribu 200 ribu kan gitu. Tak begitu ekspensif Oke. gitu. Berarti mengambil peluang yang ada mulai dari YouTube, terus Hmm, kemudian nyari-nyari kelas gratis, kemudian pun nyari hmm, yang kelas berbayarnya pun spendnya sedikit gitu ya, Mas ya. sedikit, sedikit, sedikit Oke. banget. Makanya teman-teman yang mau nyoba nggak punya uang mas buat belajar coding enggak, bukan nggak punya uang. Yang paling penting itu menurut saya waktu. Gitu. Teman-teman punya waktu luang ya, itu yang paling penting itu nggak bisa dibeli waktu itu. Saya kalau seandainya tahu gitu ya akan ke Jepang gitu, wah pasti saya belajarnya mungkin nggak 2 tahun ya,
mungkin udah 8 bulan deh langsung dikebut gitu kan belajar gitu. Cuman kan Iya. nggak ada yang tahu kan ya gitu. Ternyata bencana juga bisa membawa hikmah. Nah, bener banget, Mbak. Jadi tergantung kita lihatnya sudut pandang mana nih gitu kan. Iya kan? Mungkin iya juga ya. Mungkin kalau misalkan saat 2020 itu nggak COVID gitu ya, kayaknya saya nggak nyampe sini deh gitu. Saya nggak akan kayak mungkin tahu secara detail AI itu seperti apa, terus potensi-potensi AI seperti apa, terus di sini juga alhamdulillahnya qadarullah ya karena lingkungannya juga lingkungan bagus, saya bisa ketemu kayak apa habibi-habibi yang lain di sini yang cerdas-cerdas banget gitu. Itu banyak saya ketemu wah ini materi daging nih nggak akan ada kajian gitu ya ada materi di Jepang itu. Wah, ini daging ini materi gitu. Jadi apa ya ya saya bersyukur sih ya alhamdulillah gitu gitu. Menarik, menarik, menarik sekali sih Mas. Kayak ternyata hal yang kadang kita pandang sebelah mata cuman YouTube, biasanya kita nyari hiburan doang, ternyata banyak ilmu Iya, yang bisa didapatkan juga. Terus yes. bergeser nih Mas, kan belajar Mm-mm. itu terus kemudian kerja di PT Inka. Mm-mm. Itu gimana tuh Inka. Mas? Kebawa kah programmernya itu atau ya cuman sampingan aja atau gimana? Nah, jadi waktu awal-awal di Inka itu belum kepake sih Mbak, ngoding gitu. Jadi kayak belajar dan saya di Inka kan juga 1,5 tahun ya. Jadi Mm-mm. sempat belum begitu terpakai gitu dan waktu itu juga skill saya meskipun saya belajar ya, tapi aplikasi kan hal yang berbeda ya. Gitu. Iya. Nah, jadi cuman pada saat misalnya ada kesempatan nih, misalkan ada tugas, bukan kesempatan ya, ada tugas gitu ya, ada tugas ini siapa ini yang apa namanya buat analisa datanya nih, kita butuh nih, ya belum ngerjain nih gitu. Oh saya bisa itu Pak, coba gitu. Ya udah, akhirnya saya pakai ini programnya. Di situ saya belajar ini sih apa aplikasi ya, mengaplikasikan coding, programming ke project nyata gitu. Nah, itu pun akhir-akhir sih ya. Jadi apa ya? Perjalanannya lumayan pertama belajarnya susah gitu ya. Belajarnya lama, di tempat kerja kepakainya sebenarnya belum begitu kepakai juga gitu awal-awal gitu. Nah, cuman titik baliknya itu adalah ketika ada senior gitu ya yang tahu saya bisa nih pemrograman gitu kan. Nah, dia butuh nih orang yang bisa program. Nah, terus dipanggil lah, ditawarin, kamu mau nggak join ke sini? Tuh, jadi referralnya referral senior. Di situ baru kepake, baru kepake dalam tanda kutip banget ya. Itu baru di Iya. situ. Nah, gitu sih Mbak. Ini dalam artian hijrah ke Jepangnya ini, Mas. Iya, hijrah ke Jepangnya. Oke, oke, oke. Gitu. Kemudian geser dari PT Inka kemudian ke Jepangnya nih. Kan Mm-mm. apa ya namanya? Kesempatan buat ke Jepangnya ini berarti itu untuk pekerjaan apa, Mas? Nah, kalau kesempatan untuk kerjaan di Jepang itu, jadi kan dari PT Inka ya, ini ditawarin, oh mau nggak nih, ada Mm-mm. kita butuh programmer nih, terutama data science gitu kan. Data science. Sedangkan waktu itu awalnya saya lebih ke data analysis. Jadi kalau data analysis kan beda ya, Pak ya. Data analysis kita Mm-mm. lihat data, data science itu lebih ke AI engineer gitu. Dan sebenarnya nggak AI engineer, jadi data science itu dia machine learning gitu ya, tapi eh, lebih general gitu. Sedangkan kalau AI engineer itu dia pakainya kan kayak generatif model dan lebih kompleks gitu, lebih kompleks. Nah, itu pun waktu waktu apa ya, waktu ditawarin saya, "Oke, bisa nggak ya, ambil nggak ya gitu. Ini masih perlu belajar lagi nih, udah capek-capek ini belajar lagi nih, nggak selesai-selesai belajarnya saya gitu kan. Tapi ya udah lah, ambil gitu, kapan lagi kan gitu. Tapi memang awalnya nggak ada kebayang sih, Mbak. Bener-bener nggak kebayang Mm-mm. akan ke luar negeri sama sekali. Tuh. Jadi kalau kalau ditanya apakah sudah belajar bahasa Inggris Mas sebelum apa niatnya ke Jepang, apa belajar bahasa Inggris, apakah belajar bahasa apa programan? Jawabannya sih enggak.
gitu ya. Jepang pun belajar apa tahu dikit-dikit karena nonton film ya, nonton anime, nonton film Jepang gitu. Jadi eh, tidak terencana ya. Cuman eh, pada saat ada kesempatan, ya udah saya ambil gitu, Pak. Akhirnya saya ambil lah gitu. Nah, memang bener sih waktu diambil sebelum ke Jepang tuh saya belajar lagi. Belajar apa sih data science gitu. Jadi data science tuh ngapain sih gitu kan. Tekniknya apa, teknik machine learningnya gimana, terus AI-nya tuh kayak gimana gitu-gitu. Itu ya belajar belajar lagi sih Mbak. Bahkan sampai di Jepang pun ternyata pekerjaan saya harus belajar terus, riset terus karena AI itu referensinya belum baku, nggak ada referensi baku. Kita masih berkembang ya, masih berkembang. Iya. Kita balapan gitu, kita balapan dengan orang-orang lain, kita balapan dengan orang di Amerika, orang di Prancis, orang di Swedia, orang di Cina gitu ya. Kita balapan. Jadi ya sampai sekarang pun bebannya itu beban kerjaannya itu riset riset baca ngoding aplikasi coba running gitu-gitu kerja gitu begitu jadi kerjaannya ya lumayan exhausting ya. Oke Mas, ngomongin tadi kan mungkin itu ke bidang pekerjaannya ya Mas ya, yang harus Mm-mm. riset, analisa, kemudian running Mm-mm. dan lain-lain. Kalau terkait Mm. budaya kerjanya gimana nih Mas? Adakah Nah, perbedaan dengan di Indonesia? kalau dari segi budaya kerja sangat berbeda ya gitu. Kalau di Indonesia kan ya kalau di Jepang deh saya ngomong Indonesia. Kalau di Jepang itu pekerjaan itu lebih seperti orang sini itu melihat sebagai suatu identitas gitu loh. Gitu. Jadi mereka ini sebenarnya secara work life balance mungkin agak kurang ya. Gitu. Tapi mereka begitu fokus gitu, begitu apa ya? Mereka sampai lembur. Jadi situ ada budaya kayak oh masuk jam 9 pulang jam 10 malam gitu-gitu tuh. Itu tuh lumayan banyak di sini. Jadi kalau misalkan eh, mereka mau lembur gitu ya karena apa ya lihat kayak mereka kan ada ini ya yang namanya kaizen ya jadi kayak mereka itu identitasnya apa mereka tuh tujuan purpose hidupnya itu apa nah salah satu yang jadi tujuan purpose-nya hidupnya mereka itu adalah bekerja gitu makanya mereka dalam dalam bekerja itu cukup totalitas gitu ya cukup cukup eh, spend banyak waktu di sana gitu nah makanya saya pernah lucu itu beberapa kali baca apa berita gitu ya kan ada komenannya di bawah ya gitu. Jadi berita-berita Jepang misalkan kemarin ada salah satu perusahaan perusahaan otomotif ya terkenal gitu ya. Itu mereka misalkan ada melakukan PHK massal misalnya penutupan pabrik gitu. Itu orang-orang komentarnya yang dipermasalahin itu apa? Yang dipermasalahin itu kayak identitas budayanya. Oh iya karena ada kekurangan identitas budayanya kurang gini. Jadi bukan bukan nyalahin ke manajemennya, tapi malah nyalahin ini gimana nih kok bisa kayak budayanya pekerjaannya kok bisa penyebab gitu ya. Jadi mereka lebih fokus kayak ke Iya. budaya-budaya pekerjaannya itu kayak gimana. Itu jadi titik titik apa ya? Titik penting banget gitu di Jepang. Jadi mereka sangat mengutamakan budaya bekerja. Gitu. Bahkan tiap perusahaan punya budaya-budaya bekerja yang ya, apa budaya bekerja yang unik-unik ya, Berbeda. beda-beda. Gitu. Jadi di situ sih bedanya. It- itu tuh hanya sebagai sebuah budaya atau ada aturan tertulisnya secara hukumnya atau gimana Mas? Nah, itu lebih ke secara budaya sih saya melihat. Jadi nggak ada aturan tertulis ya. Kayak kamu harus Hmm. harus lembur berapa gitu malah dari aturan tertulis malah mengatakan kamu tidak boleh terlalu banyak lembur gitu. Kamu nggak boleh Oke. terlalu banyak lembur gitu. Tapi memang orang sini itu menganggap serius pekerjaannya gitu loh. Jadi malah mereka lembur disuruh pulang gitu loh. Bahkan ada beberapa kasus kayak kamu tuh nggak boleh masukin, kamu harus ngambil cuti, kamu udah apa 4 tahun nggak pernah ngambil cuti gitu. Kalau misalkan Iya. kamu nggak ngambil cuti, perusahaannya nanti kena denda, kena penalti gitu-gitu kan. Iya. Jadi harus disuruh disuruh ini. Nah itu budaya budaya apa ya? Budaya Iya. pekerjaannya di Jepang itu seperti itu.
Itu sih. Oke, berarti secara peraturannya tuh udah menjelaskan bahwa jangan terlalu banyak kerja nih, tapi si warganya, si masyarakatnya ini yang mempunyai perasaan Yes. gitu ya Mas ya. Kalau kalau aku nggak totalitas nih akan gimana nih selanjutnya gitu. Budaya malunya tinggi sih. Budaya malunya Oke. tinggi. Jadi Itu kayak berarti gimana gimana Mas? nggak, mbak dulu aja. Oke. Jadi sebenarnya aturan kerjanya 8 jam kerja atau gimana? Ya, aturan kerja di sini tuh maksimal 8 jam kerja, kerja maksimal seminggu itu 5 hari. Bahkan ada Hmm. beberapa bagian itu yang dipotong seminggu itu kerja cuma 4 hari, jadi 3 hari libur. Itu terutama di bagian-bagian kayaknya bagian PNS ya kalau bahasanya kayak gitu ya. Itu ada Gitu kebijakan dia cuman, pemerintahannya. iya kerjanya cuma kayak 4 hari gitu. Tapi ternyata memang apa ya? Kalau saya lihat di sini memang orang kerja itu sangat totalitas gitu loh. Dan kalau misalkan kita nggak totalitas kayak saya sendiri itu kayak apa ya? Malu gitu loh. Kita nggak malu. Aduh ini kok ini gitu. Bener aku ini semangat lagi juga gitu. Gitu. Berarti kalau Mas Ibram gimana? Rutinitas pekerjaannya masuk jam 9 pagi terus. Iya, kalau kalau di tempat saya em, normalnya ya jam 9 sampai jam 6, 1 jam istirahat gitu. Tuh, Hmm, itu pun juga dibilang juga ini kalau bisa jangan lembur gitu. Tidak boleh lembur, Sabtu Minggu istirahat gitu. Jadi kalau ada apa-apa kerjakannya di hari-hari efektif gitu loh. oh Gitu. gitu. Jadi akhirnya tantangannya harus efisien waktu ya. Jadi belajar Oh. belajar manage waktu itu jadi tantangan juga gitu. Wah itu susah mbak, jujur waktu awal-awal pindah ya, awal pindah dari Indonesia yang slow gitu ya, lebih lebih pelan-pelan gitu ya. Sampai di sini tuh uh, fast pace banget gitu. Menurut pemain fast pace, cepat, tapi juga teliti. Orang-orang Jepang kan teliti ya, teliti banget Iya. hal itu. Itu teliti hal-hal kecil itu mereka perhatikan gitu ya. Itu jadi apa ya pembelajaran sih buat saya. Itu sih. Oke. Berarti berarti Mas Ibram itu mulai jam 9 sampai jam 6 sore itu harus selesai pekerjaan gitu atau Se- ya udahlah aku Sebisa nambah mungkin lembur saya deh apa gimana? jarang sih. Oh. Sebisa mungkin tak selesaikan eh, jam sesuai waktunya. Oh, Gitu. berarti kerjanya amat sangat keras dong, Mas. Iya, Menyelesaikan keras. itunya. Kalau keras sih lebih keras mikir ya. Riset ya Mbak. Kadang kadang kalau kita ngomongin AI itu perkembangannya itu eh, shocking ya, apa sangat eksponensial sekali gitu. Jadi kayak kita baru belajar satu teori gitu ya, satu eh, discovery baru gitu, penemuan baru. Eh 2 bulan lagi sudah ada penemuan yang lebih Baru efisien, lebih lagi. bagus, lebih baru lagi itu kayak gitu. Jadi kayak never ending papers yang dibaca itu kayak wah ini lagi, ada lagi terus baru kita selesai memahami oh paham caranya gini oh gini muncul lagi Ada baru yang lagi baru. ada lagi baru lagi wah ini kapan habisnya ini ya gitu jadi gitu tapi ya teman-teman yang kalau melihat AI kan 3 tahun yang lalu kan mungkin masih gitu-gitu aja kan sekarang kan GPT 5.1 5.2 mau rilis ya 5.1 aja Oke. udah canggih kan gitu kan Iya, iya, gitu. iya. Oke. Berarti ini Mas Ibram kerja di perusahaan seperti perusahaan multinasional kah atau gimana? Maksudnya rekan kerjanya rata-rata orang Jepang aja atau warga negara Campur asing? sih campur sih Oke. itu saya campur jadi Berarti kita ada orang Jepang orang Vietnam orang Malaysia gitu gitu begitu. Gitu sih. Berarti ngikutin budaya budaya kantornya juga beda ya, Mas ya? Karena campur-campur itu. I think so kayaknya sih iya ya kalau budaya yang Jepang perusahaan Jepang murni kayaknya sih mungkin lebih tradisional ya kalau di tempat saya masih ya tradisional gitu cuman karena lebih toleran sih ya karena macam-macam ya orangnya itu sih lebih ini itu sih mbak Jadi
ini pemikiran saya aja ya Mas ya. Kayaknya Mm-mm. kan begitu yang dipelajari juga banyak dan dinamisnya perubahannya kan cepet banget gitu Mas. Mm-mm. Cutinya dapat berapa hari Mas? Nah, inti Jepang itu, ini ngomongin liburan ya. Eh Untuk liburannya stress itu release nih gimana gitu? kalau di Indonesia kan ini ya. Di Indonesia itu kalau libur itu jatahnya misalnya berapa? 12 hari ya. Kalau 12 hari tiap tahun 12 hari gitu ya. Di Iya. luar libur nasional. Nah, di Jepang itu kebijakannya jatah libur itu tiap tahun ditambah dua. Tiap tahun bekerja. Tahun-tahun Jadi kerja. misalkan, Oh, oke. jadi misalkan aku bekerja di perusahaan A gitu ya. Awal liburnya itu 10 hari. Nah, tahun depan nanti naik jadi 12. Seingat saya ya, seingat saya setahun apa 2 tahun gitu naik gitu. Nah, setelah itu setelah 2 tahun kalau nggak salah itu naik dua sampai maksimal itu 20 apa 26 gitu aku lupa. Oh, oke. Jadi kalau misalkan kamu kayak senior di tempat kerja kamu gitu misalkan ya, kamu bisa punya jatah cuti tebel itu. Jadi jatah cutinya Iya, semakin naik banyak. gitu. Oh, oke. Makin banyak gitu sih. Ya mungkin tuh Iya. mengakomodir supaya nggak kerja terus ya. Iya, soalnya Gitu. Kak, kalau kita belajar, maksudnya perubahan yang dinamis itu kan juga kadang kita capek juga gitu kan ya Mas, Yes, mengikutinya. Ada sisi manusiawi untuk merasa yes. capek. Itu stress release-nya gimana Mas? Dengan cuti yang misalnya baru 10 hari, baru dapetnya cuma 10 hari dalam setahun gitu. Stress release-nya ya. Ini saya pribadi atau orang Jepang nih? Mas Ibram dulu deh. Oke, kalau kalau saya stress release-nya eh, bersyukur sih, Pak ya. Terus saja dengan cara bersyukur gitu. Karena kayak paham gitu ya bahwa mungkin banyak orang yang pengen di posisi saya saat ini gitu ya. Gitu kan. Jadi itu bisa oh iya ya udah jauh nih udah bekerja keras sampai sini gitu. Terus juga nggak nyangka-nyangka juga kan sampai sini gitu. Nah, terus juga kalau saya dari mindset dulu ya. Dari mindset juga saya pahami bahwa setiap rintangan gitu ya, setiap rintangan yang ada itu ada hikmah di baliknya gitu. Yang pasti pasti Allah memberikan gitu karena saya muslim ya. Jadi Allah memberikan itu eh, ada hikmah gitu ya, ada doa kita gitu ya yang mungkin disempatkan di situ kesempatan gitu loh. Gitu. Kalau dulu saya memang tidak berdoa untuk ke Jepang gitu ya, tapi kan saya waktu COVID itu benar-benar berdoa banget supaya dapat pekerjaan yang baik, supaya bisa membanggakan orang tua gitu ya, gitu. Dan ada doa-doa sendiri itu saat ini. Nah ternyata sama Allah ditunjukin dengan cara seperti ini, dengan cara COVID gitu ya, COVID 2 tahun, daftar kerja kemana-mana nggak keterima gitu ya. Coba kalau misalkan dulu daftar kerja keterima jadi sales gitu, mungkin saya nggak akan belajar ngoding kan gitu, misalkan. Tetap akan di Indonesia itu. Tapi mungkin sama sama Allah dicoba dengan kamu di sini tolak, di sana ditolak, di sana ditolak. Akhirnya kamu harus belajar terus karena cuman itu yang bisa dilakukan gitu ya. Dan itu stressful sih mbak, gitu kan. Nah, saya penerapannya selama di sini juga sama. Di sini tuh capek mikir, ya biasanya ngelamun ya, orang ngelamun, terus misalkan apa, muhasabah diri, gitu ya, melihat bersyukur gitu. Nah, kalau kegiatannya itu biasanya hiking saya mbak. Saya suka naik gunung Oh, oke. gitu. Jadi sambil naik gunung menikmati apa ya, alam. Jepang kan alamnya bagus ya. Jadi ambil Iya, ngeliatin, oh bagus ini ya, gini. Muhasabah itu uh, iya. lumayan ngecas apa ya, energi lah saya Energi. gitu. Gitu. Itu mbak. Berarti itu dilakukan di Sabtu Minggu aja atau gimana, Mas? Ya satu minggu aja, satu minggu aja. Kalau cuti biasanya dipakai buat emergensi kalau sakit sama kalau pulang ke Indonesia aja sih mbak. Oke. Oke. Tuh. Berarti apa namanya? Sabtu Minggu gak ada callingan kan ya, Mas? Tiba-tiba kayak ini gimana gitu atau gimana? Sometime ada, Oke. cuman biasanya kalau bisa dihandle sama yang lain, biar dihandle sama yang lain gitu. Kalau saya pribadi ya, Iya, gitu. oh gitu. Mm-mm.
Tapi tetap ada, kadang ada. Mm-mm. Tapi maksudnya dari perusahaan pun tidak memberatkan hal itu, cuman kalau emergency ini butuh banget gitu. Mm-mm. Atau gitu. Dan fair kok perusahaan. Perusahaan bisa kalau misalnya ada callingan tiba-tiba gitu ya hari Minggu terus kita ngerjain, Mm, aja ditanya, kamu kemarin ngatasin masalah ini berapa jam? Oh 3 jam. Oh udah dimasukin sama dia 3 jam lembur hari weekend gitu. Dan di Oke. lembur itu alfanya tinggi. Jadi kalau nggak salah 1,5 kali lipat gaji apa ya? Apa 2 kali lipat gaji gitu. Gitu. Gede dong Mas, gede banget Oh berarti. gede banget, lumayan. Aturannya gitu mbak. Kalau lembur di sini Mm, mm. harganya itu per jamnya dinaikin. Oh, Oke. gitu. Wow, sangat maksudnya tetap dimanusiakan gitu. Aku udah mengambil hari liburmu nih gitu. Jadi Iya, akan aku ganti juga iya, iya sih. gitu. Memanusiakan sih alhamdulillah. Iya. Kalau dari orang Jepangnya gimana tuh Mas stress release-nya mereka menurut Mas Ibram? Nah, ini orang Jepang itu dia itu punya eh ini hal baik ya. Jadi orang Jepang itu dia itu homogen. Kalau mereka itu di luar di dalam bersosial itu harus sopan, harus tertib, harus buang sampah pada tempatnya. Itu mereka punya tekanan di situ. Meskipun itu tidak selalu mereka terapkan di rumah mereka sendiri, tapi di bermasyarakat mereka itu sangat bagus. Nah, makanya saya juga kurang tahu ini kalau orang Jepang biasanya mereka melampiaskan emosi bagaimana. Cuman kalau di Jepang itu kan banyak orang lari gitu ya. Terus di sini kan hiburan itu kan bermacam-macam ya Mbak ya, dalam tanda kutip ya. Nah, biasanya mungkin bisa jadi ke arah sana juga gitu. Oke. Itu sih kalau orang Jepang. Berarti juga mirip-mirip sama di Indonesia bagaimana diri aja ya mengambil untuk Iya. stress release-nya gimana gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Mas. Eh, Kayaknya terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Ini Oke. kalau nih Mas ada yang tertarik gitu ya buat ke Jepang Mm-mm. untuk bekerja gitu, menurut Mas Ibram gimana nih Mm-mm. buat adik-adik SMA 2 juga? Nah, oke, ini ada dua jawaban nih berarti ya. Saya bagiin deh jadi dua jawaban. Mm-mm. Yang pertama jawaban secara teknis gitu ya. Yang kedua jawaban secara pribadi lah ya. Pribadi. Saya jawab dulu dari yang teknis. Di Jepang, kalau mau gampang dapat pekerjaan itu harus bisa bahasa Jepang bersertifikasi. Yang pertama. Oh, oke. Sertifikasi ini kayak bisa level N3 atau N4. Ini sebenarnya nggak harus, kayak contohnya Mas sendiri ya. Itu kan nggak bisa Mm-mm. bahasa Jepang, nggak ada sertifikasi bahasa Jepang. Mm-mm. Tapi modal bahasa Inggrisnya cukup. Cuman perusahaan-perusahaan yang seperti itu limited banget. Teman-teman harus bersaing dengan banyaknya orang gitu loh. Kalau mau meningkatkan change-nya, kesempatannya, ya teman-teman harus belajar bahasa Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, coba cari eh, informasi-informasi lowongan atau koneksi-koneksi diaspora yang ada di Jepang. Kayak contohnya Mbak Bintang ini kan otak Mas misalkan gitu ya. Ada info-info enggak gitu. Karena untuk negara kayak Jepang, Swiss, Australia itu sebenarnya lowongan tuh ada Mbak. Selalu ada lowongan. Nah, Oke. tapi memang kadang nggak nyampe aja ke teman-teman nih infonya. Informasinya. Iya, informasinya nggak nyampe aja nih gitu. Nah, yang ketiga itu teman-teman harus selalu upgrade diri apapun itu. Gitu. Contohnya kalau Mas kan belajar pemrograman ya, gitu. Iya. Pemrograman. Nah, tiga itu ada skill yang bisa ditawarkan ke para orang-orang yang butuh ini kan, yang butuh tenaga kerja gitu kan. Gitu. Nah, sebenarnya tiga hal itu tuh bisalah nanti kemungkinan change-nya ya untuk yang mau kerja di Jepang itu lebih lebih tinggi Besar. gitu. Nah, itu dari segi teknis. Nah, berikut kalau dari segi ini ya berbadian ya. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya nggak mengincar ke Jepang ke apapun itu silahkan gitu. Jadi nggak harus selalu ke Jepang. Cuman pesannya yang pertama ini sama. Jadi harus rajin-rajin develop skill ya gitu. Harus rajin-rajin mendevelop skill. Yang kedua
harus sabar. Nah, saya paham nih karena beberapa beberapa kali ini ada generasi milenial ya, kan juga ada di milenial ya. Ya kadang jadi di ekor milenial, generasi Gen Z, sorry, generasi Gen Z Iya, gitu ya. Gen Saya Z. kan generasi Gen Z juga. Itu pengen fast track gitu ya, pengen cepat gitu ya. Nah, Instan. pengen instan gitu. Sayang sekali di dunia ini sesuatu hal yang fundamentally stabil itu tidak ada yang instan. Kalau teman-teman suka mungkin yang apa tidak stabil gitu ya, jadi naik turun gitu ya. Nah itu nggak bisa, itu bisa instan gitu, kayak misalkan kayak judi online gitu ya dan lain-lain, tiba-tiba kaya tapi juga tiba-tiba miskin gitu. Iya kan, tiba-tiba kaya Ya. tiba-tiba miskin. Ke Jepang misalkan, masakan belum punya skill, belum punya kemampuan bahasa, banyak tuh, banyak banget mbak. Jadi kayak yang apa, ke Jepang itu visanya visa liburan, tapi mereka sebenarnya mau kerja, tapi biasanya bisa liburan. Nah, itu bermasalah juga. Di Jepang itu Ya. sekarang lagi diketatin gitu kan. Nah, itu bermasalah. Nah, ini makanya kenapa yang kedua teman-teman ini harus sabar. Nah, sabar ini bukan hanya sabar dalam apa ya, bisa sabar dihina atau sabar di dengan Mm-mm. kesusahan ya. Karena Mm-mm. ternyata sabar sendiri, belajar itu hitungannya sabar. Sabar belajar, sabar bekerja pun juga harus sabar kan gitu loh. Untuk menjemput rizki Allah itu harus perlu sabar. Gitu sih. Nah, dan yang ketiga ini eh, banyak-banyak minta doa ke orang tua sih, gitu. Banyak-banyak doa ke minta orang tua dan yang keempat mungkin jangan terlalu eh, kejam ke diri sendiri lah istilahnya. Tidak apa-apa Gimana tuh? gagal, tidak apa-apa Oke. gagal, tidak apa pelan-pelan, tidak apa-apa belum kelihatan hasilnya, tapi please jaga kesehatan mental teman-teman sendiri. Itu karena Oh. karena eh, ekspektasi atau target-target teman-teman itu kan sebenarnya itu kan gambaran untuk teman-teman bahagia. Aku bahagia harus punya mobil mewah, aku harus bahagia harus punya rumah, aku bahagia harus tinggal di Jepang, Australia, Amerika, Swedia dan lain-lain. Tapi kenapa kenapa nggak kita bahagia sekarang aja gitu loh. Sebenarnya kita bisa aja dengan kita bahagia sekarang gitu loh. Karena kalau misalkan itu nggak tercapai terus teman-teman jadi sedih, ya, stres, iri, dengki dan lain-lain itu kan sayang banget gitu. Padahal tujuannya itu tuh untuk membuat bahagia gitu. Padahal saya percaya bahagia itu dijalanin, bukan ditargetin gitu loh. Jadi bahagia itu harus dijalanin di jalan, teman-teman harus happy, harus fun gitu ya. Masalah nanti nyampe targetnya di mana itu ya udah biarkan Allah yang mengatur gitu. Itu asal kalau teman-teman itu ya tetap sabar, rajin belajar dan lu pasti kesampai sih saya yakin. Cuman memang perjalanannya tidak singkat gitu. Itu sih. Itu sih Mbak, Sungguh. kurang lebih. Iya. Iya, luar biasa banget sih Mas untuk reminder diri juga. Tadi yang terakhir, lebih tepatnya yang terakhir yang jangan kejam sama diri sendiri gitu. Karena mental diri juga perlu untuk diperhatikan hal-hal yang nggak Yes, kelihatan nih gitu kan. yes. Iya, Mas Ibra mungkin kita udah panjang banget tadi berbicaranya, ngobrol-ngobrolnya gitu. Mungkin nanti kita sambung di lain kesempatan lagi ya Mas ya. Oke, Mas Ibra mungkin terakhir nih, mungkin ada pesan eh oh, yang bisa disampaikan buat teman-teman semua. Oke, mungkin pesan-pesan ya buat teman-teman semada, terutama yang masih masih muda. Yang pertama adalah harus sering-sering mengevaluasi diri. Nah, mengevaluasi diri ini dalam konteks bukan berarti untuk kejam ya ke diri sendiri, tapi untuk mengapresiasi gitu ya. Mengevaluasi itu mengevaluasi dilihat dari tahun lalu, bagaimana perkembangannya dengan tahun sekarang, melihat ada kurangnya, oh ternyata aku sudah develop nih beberapa skill baru, udah berkembang kok gitu. Nah, kalau misalkan jadi kan jadi reward ya untuk diri sendiri. Jadi termasuk jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri.
Sehingga setelah kita berevaluasi itu, kita bisa bersyukur. Kita adalah bersyukur apa yang telah kita lewati selama 1 tahun itu, alhamdulillah diberikan kelancaran, gitu. Diberikan apa ya? Ya perkembangan lah, ada development meskipun mungkin belum terlihat gitu. Setelah bersyukur, nah teman-teman harus kembali lagi berproses. Nah, berproses ini termasuk berarti harus sabar berproses. Jangan keburu-buru. Sama coba deh teman-teman, coba di ini ya, dipikir sendiri gitu misalkan. Kita buru-buru padahal belum tentu juga kesempatan akan ada gitu. Nanti kita udah cepet-cepet, udah nggak sabar, udah berusaha-gerusu. Sedangkan kalau pikiran kita itu nggak nggak fresh gitu ya, kita nggak tenang, ilmu itu susah tuh mas. Ya kan, kita nggak bisa menyerap hikmah-hikmah yang ada dalam kehidupan kalau kita kayak terlalu terburu-buru satu gitu ya. Kita nggak bisa ngambil ngambil hikmahnya dalam hidup. Yang penting itu ambil hikmahnya. Makanya kenapa teman-teman harus bersabar di situ. Pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau ada kesempatan, pasti akan ada kesempatan. Jangan sia-siakan. Jadi itu sih. Nanti begitu teman-teman udah bersabar, udah berproses, udah bersyukur, udah berevaluasi diri, suatu saat kalau ada kesempatan, zaman gue ditawarin sama senior, "Oh mau nggak nih kerja di Jepang, ada tawaran." Nah kalau ada kesempatan diambil. Jadi gitu sih mungkin saran buat teman-teman nih. Itu buat saya juga sih, itu buat saya pengingat juga. Oh, itu sih mbak. Iya, itu juga buat saya sih Mas menjadi reminder gitu. Ternyata Iya, semua pasti ada jalannya, ada kesempatannya. yes. Jelas banget nih. Mungkin nanti Bapak Ibu guru juga melihat ya, siapakah guru favorit dari Mas Ibram waktu SMA? Oke, uh, kalau guru guru paling keren ya, kalau guru paling keren itu, kalau saya ada yang paling keren, ada yang favorit. Nah, kalau menurut saya paling keren itu Oke, Bu Ana, guru biologi. Tapi mungkin udah pensiun ya sekarang ya. pernah Atau tahu? anjir. Iya. Iya, saya juga diajar Bu Ana dulu. Oh ya, Bu Ana. Terus sama ada Bu Bekti itu, Bu Bekti bahasa Indonesia. Itu Bu Bekti itu bacaannya kan banyak ya. Bacaannya banyak. Jadi dulu saya pernah kayak waktu ngisi TTS itu minta tolong itu Pak Mustain sama Pak Heru, guru fisika. Itu gitu sih, Mbak. Biasa. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat Bapak Ibu guru, Pak Heru, Pak Mustaqim. Eh, ini sih, makasih ya sudah terima kasih kepada guru-guru sudah mendidik saya gitu ya, udah apa ya memotivasi saya gitu ya untuk belajar membaca dan ya mengerjakan soal-soal ya yang pada saat dulu nggak tahu ini kepake buat, tapi tetap tetap diajarin gitu sampai alhamdulillahnya ya diambil hikmahnya ternyata kepake banyak kan. Jadi teman-teman jangan lupa belajar serius. Gitu sih. Ya, siap. Itu. Terima kasih Mas Ibram. Ya, terima kasih juga sudah Ilmunya thank hari you for ini having me. bisa bermanfaat. Ya, sama-sama Mas. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Jangan kapok-kapok untuk berbagi cerita bersama kami. Oke, amin. Oke, teman-teman semua, mungkin perjumpaan kita hari ini cukup sampai di sini ya dengan ribuan cerita yang diceritakan oleh Mas Ibram tadi dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.